Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Andin Bareni, NIM F20200111123, kelas A3 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaksi-reaksi substitusi nukleofilik. Nah, baik. Selanjutnya saya akan melihatkan slide PPT saya, yaitu yang terlihat pada gambar. Pada kimia organik maupun anorganik, substitusi nukleofilik adalah suatu kelompok dasar reaksi substitusi di mana sebuah nukleofil yang kaya elektron secara selektif berikatan dengan atau menyerang muatan positif dari sebuah gugus kimia atau atom yang disebut gugus lepas. Nah, di sini terlihat pada gambar substitusi nukleofilik, penggantian nukleofilik. Nah, kita ke slide kedua, yaitu bentuk umum dari reaksi ini dituliskan sebagai yang terlihat pada slide ini. Nah, pasangan elektron dari nukleofil menyerang substrat sehingga membentuk ikatan kovalen yang baru yaitu yang terlihat pada slide. Keadaan bermuatan sebelumnya kembali seperti semula ketika gugus pergi atau Lg lepas dengan suatu pasangan elektron. Produk dasar pada reaksi tersebut adalah garis datar nukleofilik. Dalam reaksi semacam ini, nukleofil biasanya bermuatan netral atau negatif, sementara substrat biasanya bermuatan netral atau positif. Baik, kita pindah lagi ke slide ketiga, yaitu contoh dari substitusi nukleofilik adalah pada hidrolisis suatu alkil bromida R-Br dalam kondisi basah, di mana nukleofil menyerang adalah basa OH negatif dan gugus perginya adalah Br negatif. R-Br tambah OH negatif sama dengan R-OH tambah Br negatif. Reaksi substitusi nukleofilik merupakan reaksi yang umum dalam kimia organik dan dapat secara luas dikelompokkan berdasarkan tempat berlangsungnya reaksi pada karbon dari suatu senyawa karbon alifatik jenuh atau agak sering pada suatu aromatik atau pusat karbon tak jenuh lainnya. Baik, kita pindah lagi, yaitu mekanisme. Substitusi tersebut dapat dihasilkan dari mekanisme berbeda yang dikelompokkan sebagai substitusi nukleofilik unimolekuler dan substitusi nukleofilik bimolekuler. Mekanisme SN1 memiliki dua tahapan reaksi. Pada tahap pertama, yaitu gugus pergi terlepas, membentuk suatu karbokation C+. Dalam tahapan kedua, reagen nukleofilik menempel pada karbokation dan membentuk suatu ikatan kovalen sigma. Jika substrat memiliki karbon kiral, mekanisme ini dapat menghasilkan baik berupa inversi stereokimia atau retensi konfigurasi. Biasanya keduanya dihasilkan tanpa arahan, produk utamanya adalah racemate. Baik, selanjutnya itu contoh mekanisme reaksi ini adalah pada reaksi terbutil bromida dengan air. Lihat pada reaksi SN1. Nah, terlihat pada gambar di sini, Anda bisa melihat contoh mekanisme reaksinya. Baik, mekanisme SN2 hanya memiliki suatu tahap reaksi. Penyerangan reagen dan pelepasan gugus pergi terjadi secara bersamaan. Mekanisme ini selalu menghasilkan reinversi konfigurasi. Jika substratnya merupakan target penyerangan nukleofil bersifat kiral, reaksi akan mengarah pada inversi stereokimia yang disebut sebagai inversi Walden. Sebagai contoh mekanisme reaksi ini adalah pada reaksi kloroetana dengan ion bromida, lihat pada reaksi SN2. Reaksi substitusi nukleofilik pada cincin piridina terjadi jika piridina tersubstitusi dengan gugus penarik elektron. Terjadi pada posisi 2 dan diikuti oleh posisi 4, tidak pada posisi 3. Nah, Anda bisa melihat reaksi substitusi nukleofilik pada cincin piridina yang terlihat pada gambar slide tersebut. Selanjutnya, reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme 1 atau 2 tahap. Mekanisme 1 tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme 2 tahap dikenal sebagai reaksi E1. Angka pada nama reaksi tidak berhubung dengan jumlah tahapan dalam mekanisme tersebut, tetapi berkaitan dengan kinetika reaksi bimolekuler
dan unimolekuler berturut-turut. Dalam kasus yang jarang terjadi, untuk molekul yang memiliki gugus pergi yang buruk, jenis reaksi ketiga E1CB terjadi. Nah baik, kita pindah lagi yaitu mekanisme E2. E2 adalah eliminasi satu tahap dengan satu keadaan transisi. Biasanya terjadi pada alkil, halida primer tersubstitusi, tetapi mungkin terjadi pada alkil, halida sekunder, dan senyawa lainnya. Laju reaksi mengikuti orde kedua karena reaksi dipengaruhi baik oleh alkil halida dan basa bimolekuler. Mekanisme E1. E1 adalah suatu model untuk menjelaskan jenis tertentu dari reaksi eliminasi kimia. E1 merupakan singkatan dari eliminasi unimolekuler serta memiliki karakteristik berikut. Merupakan proses eliminasi dua tahap, ionisasi dan deprotonasi. Ionisasi, ikatan karbon halogen putus menghasilkan zat antara karbokation. Deprotonasi, karbokation. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan dalam materi ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.